Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, kebanyakan manusia menilai sesuatu itu baik apabila hal tersebut adalah menyenangkan baginya. Kemudian karena hal itu adalah hal yang menyenangkan, dia mau melakukannya. Dia mau melakukan apa saja yang baginya itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya, kebanyakan manusia menilai sesuatu itu buruk apabila hal tersebut tidak menyenangkan. Kemudian karena hal tersebut tidak menyenangkan baginya, dia tidak mau melakukannya. Apabila hal ini dibiarkan terjadi pada semua manusia, di mana manusia hanya mau melakukan apa-apa saja yang menyenangkan baginya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Misal seorang tetangga yang menyukai musik yang sangat keras, misalnya dia memutar musik tersebut dengan suara yang sangat keras karena hal tersebut adalah sesuatu yang menyenangkan baginya, padahal tetangganya merasa terganggu dengan hal tersebut. Sebaliknya, tetangganya tersebut mungkin adalah orang yang suka menanam pohon yang sangat rindang, membiarkan dahan-dahannya jatuh di atap rumah tetangganya. Dia membiarkan hal itu karena dia suka dengan pohon yang sangat rindang. Padahal ketika daun-daunnya berjatuhan di atap rumah tetangganya, hal itu akan sangat mengganggu bagi tetangganya. Kedua tetangga ini tentu tidak akan bisa hidup rukun karena yang satu akan terganggu dengan suara musik yang sangat keras, sementara tetangga yang satu lagi merasa terganggu karena dahan yang menjulur ke atap rumahnya, daun-daun yang berjatuhan ke atap rumahnya. Tentu dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan bertetangga yang mereka alami, kehidupan bertetangga yang jauh dari rasa nyaman. Karena keduanya hanya mau melakukan hal-hal yang menyenangkan baginya. Begitu pula ketika manusia hanya mau melakukan hal yang menyenangkan dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Kebanyakan manusia mungkin merasa bangun di pagi hari itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Ketika dia diperintahkan untuk bangun pagi, dia merasa tidak nyaman, kemudian tidak mau melakukan bangun pagi tersebut. Apabila dia seorang karyawan, di mana perusahaan telah menetapkan jam kerja dimulai dari jam 7 pagi, hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang tidak nyaman baginya, dan dia enggan melakukan hal tersebut. Kemudian dia masuk kerja di jam yang dia sukai, bukan di jam 7 pagi, tapi di jam 10 siang misalnya. Ini tentu akan mengganggu bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan itu semena-mena melakukan hanya hal-hal yang menyenangkan baginya, menguntungkan bagi dirinya, ya, sementara hal tersebut mengganggu hak-hak bagi karyawannya. Semestinya gajian di tanggal 1, dia semena-mena menggaji karyawannya di tengah bulan misalnya, menyalahi kesepakatan. Dia merasa menggaji karyawan di tanggal 1 itu tidak menyenangkan, dan dia mau menggaji di waktu-waktu yang dia suka saja. Tentulah kehidupan hubungan kerja di antara mereka itu tidak akan nyaman, tidak akan menyenangkan. Begitulah kehidupan manusia. Apabila baik dan buruk diserahkan kepada manusia, diserahkan kepada rasa suka dan tidak suka, tentu akan terjadi ketidaknyamanan, bahkan kemudian kekacauan di kehidupan manusia. Beruntung kita sebagai seorang muslim mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah saya bacakan di awal tadi, di surat Al-Baqarah ayat 216, bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu padahal hal tersebut adalah baik bagi kita. Sebaliknya, bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal hal tersebut adalah buruk bagi kita. Sedangkan Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Maka bagi kita seorang muslim, sudah selayaknya meletakkan baik dan buruk hanya kepada keridhaan Allah, hanya kepada apa-apa yang menurut Allah baik, tidak meletakkannya kepada suka dan tidak suka. Letakkanlah baik dan buruk itu kepada keridhaan Allah. Bagi kita seorang muslim, baik adalah apa-apa yang diridhai Allah, sedangkan buruk adalah apa-apa yang Allah murka kepadanya. Oleh karena itu bagi kita seorang muslim, ketika mendengar seruan adzan di subuh hari, meskipun kita merasa malas, meskipun kita merasa enggan untuk bangun, tapi karena menyadari
bahwa ada keridhaan Allah pada bangun di subuh hari, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka kemudian kita melakukannya karena kita sadar disitulah ada kebaikan ketika Allah meridhoi hal tersebut. Sebaliknya, di bulan Ramadan ini, sekalipun kita merasa haus, kita ingin sekali rasanya untuk minum, dan minum itu tentu akan menyenangkan. Tapi kita sadar apabila kita minum di siang hari ketika di bulan Ramadan, hal tersebut akan mendatangkan murka Allah, dan kita menyadari itulah keburukan karena ada murka Allah di situ. Sahabat-sahabat muslim yang diridhai Allah, sebagaimana pada syariat, pada hukum-hukum Allah, mungkin ada orang-orang yang tidak menyukainya, kemudian menganggap hukum-hukum Allah tersebut sebagai sesuatu yang buruk. Padahal bagi kita seorang muslim, dengan penuh kesadaran, kita meyakini bahwa Allah lah yang mengetahui apa-apa yang buruk dan apa-apa yang baik. Dan aturan-aturan Allah tentulah hal yang baik, karena disitulah ada keridhaan Allah. Maka tidak selayaknya bagi kita seorang muslim mengingkari atau meninggalkan aturan-aturan Allah, meninggalkan upaya-upaya menerapkan hukum-hukum Allah hanya karena memandangnya sebagai sebuah keburukan. Padahal justru sebaliknya, apabila hukum-hukum Allah itu ditinggalkan, maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Manusia kembali mengatur kehidupannya dengan apa-apa yang dia sukai. Manusia kembali meninggalkan apa-apa yang dia tidak sukai, semata-mata berdasarkan pada suka dan tidak suka. Padahal ketika manusia meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan upaya-upaya menegakkan hukum-hukum Allah, maka disitulah ada kemurkaan Allah, dan disitulah keburukan yang sesungguhnya itu terjadi. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat muslim semua, mari kita bersama-sama meletakkan baik dan buruk itu hanya kepada keridhaan Allah. Sesuatu itu kita sebut baik apabila Allah ridha, dan sesuatu itu kita sebut buruk apabila Allah murka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.